Ketika dikemas di udara, makanan rentan terhadap 3 mekanisme pembusukan utama: oksidasi sederhana, pertumbuhan bakteri, dan pertumbuhan jamur. Akan tetapi, semua ini bisa ditekan atau dikurangi dengan mengemas makanan dalam atmosfer yang dimodifikasi secara tepat. Dalam video ini, kita akan belajar tentang metode pengemasan makanan modern yang disebut Modified Atmosphere Packaging atau MAP. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai tujuan dari metode ini dan membahas persyaratannya. Terakhir, kita akan mempertimbangkan beberapa contoh dalam pemahaman lebih lanjut tentang MAP. Sederhananya, MAP ini memodifikasi atmosfer di sekitar produk makanan dengan membuang udara di dalam kemasannya dan kemudian menambahkan gas yang aman untuk makanan dan kesehatan pelanggan untuk mengontrol aksi biokimia, enzimatik, dan mikroba. Tanpa perlakuan lebih lanjut, dalam kebanyakan kasus, MAP ini ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi oksigen di dalam kemasan dan menggantinya dengan campuran karbon dioksida dan nitrogen. Dalam kasus seperti itu, seperti mengemas daging merah dan produk segar, yang terjadi adalah sebaliknya. Kita tidak akan menghilangkan oksigen, melainkan meningkatkan konsentrasinya untuk mencegah pertumbuhan anaerob. Oleh karena itu, MAP biasanya membutuhkan campuran setidaknya 2 gas dan proporsi optimal bervariasi dari satu produk ke produk lainnya. Jadi, gas apa yang kita gunakan untuk MAP? Tentu saja semua ini berasal dari udara. Komposisi gas yang diubah seperti karbon dioksida, CO2, nitrogen, N2, dan oksigen O2 bersama-sama dengan uap air dan gas-gas inert seperti argon untuk memperlambat proses oksidasi. Yang pertama adalah oksigen. Oksigen atau O2 seperti yang kita semua tahu sangat reaktif dan sebagian besar bakteri pembusuk, jamur, dan reaksi kimia maupun biologis membutuhkan oksigen untuk hidup dan tumbuh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan masa simpan sebagian besar makanan, atmosfer kemasan harus mengandung konsentrasi oksigen yang rendah. Berikutnya ada karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida larut dalam air dan lipid meskipun bukan bakterisida atau fungisida. Karbon dioksida memiliki sifat bakteriostatik dan fungistatik. Efek keseluruhan pada mikroorganisme yaitu memperpanjang fase pertumbuhan dan penurunan laju pertumbuhan selama fase pertumbuhan logaritmik. Yang terakhir adalah nitrogen atau N2. Nitrogen merupakan gas yang relatif tidak reaktif, tanpa bau, rasa, ataupun warna. Menggunakan karbon dioksida saja dapat menyebabkan penurunan volume karena karbon dioksida masuk ke dalam larutan. Jadi, untuk banyak produk makanan, CO2 membutuhkan gas kedua untuk menyeimbangkan penurunan volume ini, dan gas ini adalah nitrogen. Kelarutan nitrogen yang rendah dalam makanan dapat digunakan untuk mencegah kerusakan kemasan dengan memasukkan cukup banyak nitrogen ke dalam campuran gas. Seperti yang telah disebutkan, kita tidak akan mencampurkan gas-gas ini dengan cara yang sama untuk semua jenis makanan, tergantung pada jenis produk makanan dan penyebab spesifik pembusukan atau penurunan kualitasnya. Campuran gas akan berbeda. Sebagai contoh, mekanisme yang membatasi masa simpan daging merah mentah adalah pertumbuhan mikroba dan oksidasi pigmen mioglobin merah dan mengubahnya menjadi metmioglobin coklat teroksidasi. Tinggi diperlukan untuk mempertahankan warna merah yang diinginkan untuk jangka waktu yang lebih lama. Dengan campuran yang tepat, masa simpan praktis daging yang dikemas untuk konsumen dapat diperpanjang dari 2 hingga 4 hari menjadi 5 hingga 8 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Selain itu, karbon dioksida memiliki efek penghambatan yang kuat terhadap pertumbuhan bakteri, yang mana Pseudomonas merupakan masalah terbesar bagi daging segar. Sebagai contoh lain, mari kita pertimbangkan makanan kering dan makanan ringan seperti kacang, keripik kentang, dan susu bubuk bayi. Makanan ini mengandung lemak tak jenuh yang membuatnya sensitif terhadap oksidasi dan ketengikan saat oksigen ada.
Sehingga jumlah oksigen harus dikurangi hingga di bawah 1,5% dan sisa udara di dalam kemasan harus diganti dengan nitrogen. Dalam kemasan, beberapa jenis makanan lain seperti keju, campurannya sama sekali berbeda. Dalam hal ini, karbon dioksida digunakan pertama dan terutama. Tingkat karbon dioksida dalam kemasan keju keras mencapai 100% dan untuk keju lunak tingkatnya biasanya dibatasi hingga 20 hingga 40%. Alasannya karena untuk mencegah kemasannya runtuh di bawah tekanan atmosfer saat karbon dioksida larut ke dalam kandungan air. Dengan makanan siap saji dan makanan catering, pelanggan mengharapkan makanan yang sehat dan berkualitas tinggi dengan masa simpan yang lama, tanpa bahan kimia dan sedikit kerusakan. Untuk memenuhi permintaan ini, kontrol atmosfer yang dikombinasikan dengan suhu yang tepat adalah solusi terbaik. Tingkat oksigen yang rendah dengan tingkat karbon dioksida yang tinggi akan meningkatkan umur simpan produk tersebut. Ada banyak kategori makanan lain yang membutuhkan campuran gas MAP tertentu. Produk segar menjadi salah satu jenis yang paling penting, dan di sini kita akan menunjukkan video mengenai metode baru yang menarik untuk menjaganya tetap segar selama pengangkutan atau pendistribusian. Setelah mengenal konsep campuran gas, kita akan melihat bagaimana memilih bahan kemasan terbaik karena sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan. Ada 6 karakteristik utama yang perlu dipertimbangkan ketika memilih bahan kemasan untuk makanan yang dikemas dalam atmosfer yang dimodifikasi. Karakteristik ini meliputi ketahanan terhadap tusukan, keandalan penyegelan, sifat anti-fogging, kedap karbon dioksida, kedap oksigen, dan tingkat transmisi air yang rendah. Secara keseluruhan, ada banyak manfaat menggunakan MAP, meningkatkan masa simpan, sedikit atau tidak memerlukan bahan pengawet, presentasi yang lebih baik, serta pengurangan tampilan yang jelas dalam biaya produksi dan penyimpanan menjadi beberapa kelebihan dari MAP.